Ibu dan teman-teman semuanya terkait perkembangan teknologi VR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sudah makan snack? Saya minta suaranya lebih keras lagi. Semangat pagi. Itu dong. Baru semangatnya kerasa. Ya, hari ini saya izin memperkenalkan diri dulu. Saya Hasan Setiawan, biasa dipanggil Ayung, jadi panggil aja Mas Ayung gitu ya. Ya gampang karena nama saya cukup sulit dilafalkan, jadi panggil aja Ayung, Ayung. Oke. Nah, di sini saya mewakili Prakarsa. Prakarsa itu yayasan berasal dari Surabaya yang memang secara fokusan kita bergerak di edukasi ya, fokusnya itu di edukasi. Nah, edukasi yang gimana? Jadi kita sebenarnya saya sendiri itu kerja di sebuah startup gitu, startup digital. Nah, sejak 2017. Nah, dari 2017 sampai sekarang itu kita melihat dinamika perubahan teknologi yang sangat pesat, cepat sekali. Jadi cerita sedikit, kalau Bapak Ibu sekarang dengar istilah industri 4.0 ya, itu digaungkan sekali. Nah, pada saat itu industri 4.0 itu dibuat oleh Airan Hartanto itu di 2018 dengan tagline-nya Making Indonesia 4.0. Nah, di sana dikenalkan teknologi-teknologi yang di zaman kuliah, di zaman sekolah kita tuh nggak pernah tahu dan nggak pernah kenal, tapi disuruh mempraktekkan atau langsung bersaing dengan industri-industri di luar negeri. Jadi ada istilah IoT, Internet of Things, ada istilah virtual reality, augmented reality, ada istilah artificial intelligence dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu dulu lihat, di sini terjadi gap informasi yang cukup tinggi ternyata. Nah, maka dari itu yayasan berdiri untuk menceritakan sebenarnya teknologi di industri itu sudah seperti apa sih, makanya gimana, penerapannya gimana. Banyak teman-teman atau Bapak Ibu dulu yang masih mengira bahwa teknologi kayak VR, virtual reality itu buat game saja dan lain sebagainya. Ternyata banyak banget pengaplikasian di bidang edukasi dan praktisi sekalipun untuk training yang lebih profesional. Dan hari ini saya akan bicara lebih jauh terkait dengan virtual reality. Nah, Bapak Ibu coba lihat gambar di depan. Gambar di depan ini ada dua gambar yang bergerak. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, saya minta mungkin Bapak Ibu bisa memberikan kesimpulan nggak, atau adik-adik sekalian kira-kira dari gambar ini maksudnya apa? Mungkin salah satu bisa ngasih argumen atau opini. Ya, boleh. Ya, boleh. Silakan. Kalau menurut saya di situ semakin zaman ke zaman semakin teknologi itu semakin maju gitu, semakin simple ya. Tadinya mungkin komputernya itu tebel dan laptop masih tebel juga. Terus dia itu dari semakin ini semua fitur-fiturnya masuk ke dalam satu teknologi. Bahkan teknologi yang terakhir itu kacamata, di dalamnya udah termasuk ke situ komputer, handphone, komponen, laptop dan lain-lainnya gitu. Jadi bukan dibawa-bawa pulang aja. Siap. Terima kasih Bu atas ceritanya. Nah, mungkin dari siswa ada yang mau ngasih argumentasi nggak soal gambar ini? Boleh. Ya. Menurut saya lihat semua latar jaringan internet seperti semua internet kayak aplikasi
saya tadi kan kami butuh belajar dari kami semua bahkan masuk ketika kita bertanya. Ya. Kalau menurut saya, semakin berkembang zaman apalagi ketika pasti ditinggalkan dan menemukan teknologi yang simple, satu merangkap semuanya. Jadi satu merangkap semuanya bisa digunakan untuk berbagai hal, termasuk dalam dunia pendidikan, dalam pelajaran, jadi semua kali kita merangkap dengan teknologi lah yang dikembangkan, simple dan praktis. Ya. Betul. Nah, ada kata-kata yang saya suka dan saya garis bawahi adalah simple dan praktis. Teknologi semakin berkembang, itu selalu dikembangkan untuk semakin kecil, semakin simple dan semakin praktis. Betul? Adik-adik kenal teknologi namanya fax ya? Nah, bapak-bapak ibu ada yang kenal? Tahu kan? Game-nya tinggi ya? Nah, padahal fax itu baru mungkin 20 tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa dulu mungkin di meja kerja kita ada segitu banyak alat benda yang kita hadirkan di meja kita, ada koran dan lain sebagainya. Sekarang dan hari ini kita akses itu semua lewat HP, betul? Sesimpel itu semua akses informasi dan lain sebagainya itu lewat HP. Bahkan kalender, mungkin ada yang tidak pernah beli kalender yang berdiri karena semuanya sudah biasa lewat HP. Mungkin ada yang tidak pernah nyetak foto, betul? Padahal bapak ibu kita dulu suka sekali nyetak foto. Nah, next. Sehingga apa maksud dari arti kacamata tadi? Jadi bapak ibu, di sini saya coba memperkenalkan teknologi namanya virtual reality dan augmented reality dan mixed reality. Apa itu? Jadi yang pertama ada namanya virtual reality bapak ibu. Nah, dulu mungkin adik-adik ada anime namanya workout online gitu ya, masuk di kacamata terus ke dunia. Terus ada film juga namanya Ready Player One, masuk kacamata terus dia berasa hidup di dunia virtual gitu. Nah, virtual reality itu artinya kita pribadi itu masuk ke dunia virtual bapak ibu. Jadi contoh, saya beri contoh, ada yang tahu Jurassic Park? Nyata atau fiktif? Nah, karena fiktif kita hadirkan Jurassic Park di dunia virtual. Kita ingin jalan-jalan di Jurassic Park, masuklah ke dunia virtual, sehingga kita bisa melihat dinosaurus dan lain sebagainya di Jurassic Park. Virtual reality itu kita, badan kita masuk, kita seakan-akan masuk ke dunia virtual tersebut. Itu virtual reality. Terus ada namanya juga augmented reality atau yang disingkat AR Bapak Ibu. Maksudnya apa? Bapak Ibu tahu dinosaurus T-Rex? Nah, T-Rex ingin dihadirkan ke tengah-tengah kita untuk kita pelajari anatominya. Sehingga augmented reality adalah menghadirkan dunia virtual ke dunia nyata. Kalau Bapak Ibu tahu film Iron Man yang digital ditarik-tarik dan lain sebagainya, atau dibuka, dikecilkan dan lain sebagainya, itu augmented reality. Bayang? Nah, terakhir ada teknologi yang namanya mixed reality Bapak Ibu. Mixed reality itu menggabungkan augmented reality dan virtual reality. Maksudnya gimana? Jadi di dunia nyata digabung dengan dunia virtual. Jadi contoh, saya pegang ini, itu sudah ada kayak data-datanya, informasinya, harganya berapa, gimana? Segitunya. Nanti saya akan berikan contoh-contoh gambaran dari ketiga pengaplikasian ini. Nah, terus Bapak Ibu, di dunia sekarang gencar kata-kata metaverse. Ada yang pernah dengar atau ada yang belum pernah dengar? Metaverse. Ada yang pernah dengar? Belum pernah? Oke. Dari itu metaverse itu sebenarnya ada novel fiksi. Oke.
Jadi di masa depan ceritanya ini kayak ibarat kita cerita Star Trek sama Star Wars, itu fiksi banget kan. Nah ini sama, ada buku namanya Metaverse yang menceritakan bahwa kita di suatu saat nanti itu kita berinteraksinya di dunia digital. Kenapa? Karena menurut buku tersebut kita itu alam ini tidak memungkinkan untuk hidup. Mungkin susah melihat pemandangan itu sudah dan lain sebagainya. Karena sehingga dibuat interaksinya itu semuanya di dunia virtual. Makanya metaverse sendiri artinya adalah dunia kita, first dunia. Meta, tak nampak ya gitu ya. Nah, sehingga semua teknologi sekarang itu dibuat interaksinya dalam dunia digital. Mungkin Bapak Ibu pernah kebayang nggak pembelajaran online sebelumnya? Kalau nggak karena COVID kita nggak pernah menyadari bahwa ternyata belajar bisa via online dengan segala kekurangannya ya Bapak Ibu. Saya tidak menganggap online itu 100% bagus, tapi ternyata bisa. Nggak hanya pembelajaran, kerja pun sekarang bisa dari mana aja. Saya kerja di sini untuk pekerjaan saya yang di luar negeri itu bisa. Untuk pekerjaan yang saya di Jawa itu bisa. Nah, sama dalam konsep metaverse itu digambarkan bahwa semua interaksi sosial kita itu dilakukan di dunia digital, termasuk ekonomi, transaksi mata uang. Makanya muncul istilah-istilah keren kayak cryptocurrency, blockchain dan lain sebagainya. Itu adalah istilah mata uang dalam dunia digital. Untuk apa? Sekali lagi mewujudkan interaksi dalam dunia digitalnya. Next. Nah, adik-adik atau bapak-bapak yang pernah main Pokemon Go, pernah tahu mungkin Pokemon Go, game yang nangkep Pokemon Go, adik-adik nggak tahu Pokemon ya? Saya Pokemon, Pikachu dan lain sebagainya, tahu ya? Nah, dulu di tahun 2016 saya rasa itu gamenya ada game rilis terkenal banget sampai buat match di mana-mana. Itu namanya Pokemon Go. Nah, sebenarnya Pokemon Go itu salah satu implementasi augmented reality. Jadi kita bisa menghadirkan sosok Pokemon dalam dunia nyata. Jadi kita bisa kayak memelihara Pokemon, ngelus-ngelus dan lain sebagainya. 2016 Bapak Ibu sudah diterapkan augmented reality. Ini kita jalan-jalan ke tempat lokasi untuk sebenarnya dulu zaman Pokemon kita pemain itu sebenarnya bisa kayak mendaftarkan tempat-tempat lokasi strategis untuk menjadikan wisata. Kayak gitu. Jadi augmented reality itu sudah diterapkan di namanya Pokemon Go. Nah, untuk augmented reality ini, kan kita tadi saya bilang augmented reality adalah menghadirkan yang virtual ke dunia nyata. Nah, dia butuh namanya marker. Marker itu apa? Tanda untuk memunculkan si aset digitalnya tadi. Oke, memunculkan. Nah, kalau saya di kiri itu ada namanya marker. Bunyi marker itu mungkin adik-adik pernah nyoba kayak baca buku terus keluar pohonnya ininya, itu termasuk namanya 3D marker. 3D marker itu kita nge-scan udah 3D, maaf 3D kotak ini kita scan, nanti muncul informasinya ya. Terus ada juga namanya macros. Macros ini mendeteksi surface itu permukaan di darat, itu kita deteksi, lalu dia memunculkan seperti dia bisa memunculkan gunung, rumah dan sebagainya. Kalau misalnya sering nonton Iron Man juga, kayak bangun dan lain sebagainya gitu. Nah itu lebih banyak kita menggunakan macros. Jadi dia memunculkan di permukaan datar. Ada terakhir, ada lagi yang keempat namanya geolocation. Geolocation itu penerapannya dia mendeteksi lokasi Bapak Ibu. Contoh di SMK penerbangan, kalau ada orang nge-scan SMK penerbangan muncul pesawat bisa seperti itu. Itu namanya geolocation. Nah, next
ada beberapa contoh yang mungkin lebih sering dipakai. Sebenarnya kita sudah kenal augmented reality itu sudah lama. Enggak, bukan barcode dan QR code ya, beda. Ini marker-marker itu bisa kita gambarkan apapun dan kita daftarkan. Misal gambar ini, Citylink Network 320, ini kan gambar doang. Kita bisa jadikan ini sebagai marker untuk kita scan keluar pesawatnya. Jadi marker ini bisa apapun. Apa? Bisa menghayal sebenarnya betul Pak. Kalau di augmented reality, virtual reality, batasannya adalah imajinasi kita sendiri. Nah, saya balik lagi ke contoh augmented reality yang paling sering kakak-kakak pakai. Sebelah kiri filter wajah. Ada yang nggak pernah pakai? Hilangin jerawat, hilangin dari yang berbicara dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh penerapan augmented reality Bapak Ibu. Apa yang dideteksi? Apa yang dideteksi? Suka. Kalau ngomong wajah perempuan dan laki-laki beda Bapak? Sama Bapak Ibu. Ada yang matanya di belakang? Ada yang matanya tidak? Ada yang hidungnya nggak ada? Nah, maksudnya dalam konteks dalam sini face itu wajah, cowok sama perempuan sama laki-laki itu sebenarnya sama. Dan deteksi adalah wajah. Maka ketika kita pakai filter yang bisa, tapi sama-sama bisa. Karena yang dideteksi wajah, pengenalannya apa? Sebenarnya wajah itu bisa dikenali. Hidung di sini, mata di sini, alis, mulut dan lain sebagainya. Kumis dan lain sebagainya. Betul. Kuping dan lain sebagainya. Itu makanya kita bisa mendeteksi face recognition wajah. Karena itu hal yang sama dan similar ya, bukan mirip tapi lebih ke sama, tipikal. Berikutnya ada namanya food recognition Bapak Ibu. Ini dipakai ke bidang fashion. Jadi selain food sebenarnya ada body recognition juga. Itu untuk digunakan di bidang fashion Bapak Ibu. Untuk misalnya ngecek sepatunya ini cocok nggak sih. Terus baju juga, kalau misalnya saya pakai baju hijau kayak gini cocok nggak? Dan lain sebagainya. Yang itu generasi nggak bisa Pak. Itu kayak gini. Jadi, nah, terus ada lagi finger recognition. Finger recognition itu deteksi jari untuk sekali lagi lebih dalam fashion dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya dilihat, teknologi ini kan untuk memberikan kita gambaran ya. Kalau misalnya sebelum kita mencetak menjadikan ini sebagai bentuk nyata, kita sebenarnya bisa memanfaatkan itu di dunia virtual. Nah, itu diolah, dimodifikasi. Itu isinya ada 4 virtual lab. Lab kimia, lab fisika, lab biologi, sama lab yang apa? Dalam satu device Bapak Ibu. Dalam satu device. Apakah masih bisa ditambahin lagi? Bisa. Banyak. Coba bayangin kalau misalnya kita buat lab-labnya itu sendiri-sendiri. Dulu biaya berapa? Ya. Sehingga mindset teknologinya di sana. Kita bisa lebih banyak sebenarnya. Dengan satu device, kita bisa implementasi banyak. Nah, nanti kalau bilang sini adalah apa saja? Ini ada kata oke. Untuk 3-4 uang satu device. Iya, bisa kayak gitu. Analoginya seperti itu. Jadi misal contoh kalau misalnya kita belajar pesawat di Pak Airbus atau Boeing, satu device. Dan dipakai berapa kali pun berapa banyak sesuatu. Kurang lebih implementasi seperti itu. Nah, sehingga VR ini mindsetnya bukan game ya Bapak Ibu, tapi lebih ke training, pengenalan, implementasi. Bukan ke game. Gitu. Nggak hanya di game. Kalau misalnya kita membuat
skenario ada hidupnya bisa. Next. Nah kalau misalnya keren-keren itu juga kita bisa berlatih soft skill. Nah tadi ada yang dari guru bahasa ya, betul. Kemarin itu saya diskusi sama guru bahasa Arab waktu. Pertanyaannya kayak gini, unik. Mas, gimana caranya belajar bahasa Arab pakai virtual reality? Kira-kira ada ide nggak? Belajar bahasa Arab pakai virtual reality. Ada ide? Ada ide? Nah, ini ide yang keluar waktu itu dan saya jawab. Jadi untuk belajar bahasa Arab kita hadirkan pasal Arab. Jadi misalnya ada avatar orang Arab. Dia ngobrol sama natif dunia virtual, orangnya virtual ngobrol, tanya berapa harganya pakai bahasa Arab, jawab bahasa Arab, bener nggak pronunciation-nya dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat. Ada beberapa desain, ada beberapa yang juga muncul. Salah satu contoh bahasa itu bisa soft skill kayak melatih orang yang dulunya introvert terus melihat dan banyak orang dan di panggung dan itu bisa kita buat. Bahkan ada beberapa juga kayak takut ketinggian Bapak Ibu. Nah itu biasanya sudah virtual kayak melihat bawah ketinggian dan sebagainya. Itu untuk ngilangin setnya, itu perawahannya, kemasannya, ngurangin ya. Jadi dia juga sambil dia virtual dan ngurangin. Apa ngefek meskipun agak banyak, tapi membantu mengurangi. Program atau jadi kalau keluar ini Bapak Ibu itu kayak HP, ada store-nya kayak Play Store sama App Store. Aplikasinya seiring jalannya waktu terus bertambah, terus dikembangkan berdasarkan komunitas itu, ya kan? Nah sama di store juga ada yang berbayar, ada yang gratis, sama. Kurang lebih kayak gitu. Nah ini contoh yang diperagakan. Jadi sebelah kanan itu kita mencoba menyelesaikan ternyata di beberapa SMA itu ingin pembelajarannya ada video-videonya. Nah sehingga guru biologinya inisiasi untuk membuat skenario pembelajaran terkait dengan virus dan sistem kekebalan tubuh. Dan di kanan ini kami membuat game untuk pembelajaran virus, pengenalan virus, struktur virusnya, dan penjelasan virus itu bisa mutasi. Dan kita di sini sebagai sel darah putih itu menyerang virusnya untuk mendapatkan antigen untuk membuat antibodi. Dan semuanya diinteraksikan di belas. Itu yang di sebelah kanan. Yang sebelah kiri ada namanya kita sebut practice base. Ini itu pelatihan terkait dengan apa Bapak Ibu kira-kira? Betul. Ini itu mengenalkan di SMK pengenalan pipa api. Pipa api itu ada berapa 6 dan ada aparnya juga beda-beda. 5 pipa apa dan masing-masing apa bisa digunakan di api yang berbeda pula. Dan itu kita pembelajarannya itu menggunakan PA. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi beli apa atau membuat apinya itu sendiri. Jadi cukup sekali dibuat, cukup sekali dipakai dan cukup berkali-kali. Ya. Saya jawab. Oke, next. Nah, itu beberapa contoh dan ini beberapa kolaborasi kami di sekolah dari prasekolah ke SMA dan SMK. Next. Nah ini waktu kita bersama tim tes juga penjelasan kiaranya workshop pembuatan skenario kita. Jadi pembuatan skenario kita bersama guru-guru se-Indonesia. Ini SMA di Surabaya Bapak Ibu. Jadi di SMA Trimurti Surabaya itu punya 2 lat A. Jadi sudah punya 12 twice A.
untuk pembelajaran anatomi biologi. Jadi kalau belajar biologi dilakukan, kalau belajar kimia dilakukan, belajar geografi dilakukan. Iya, tapi kan cuma 2, tapi isinya bisa buat pelajaran apa? Ya, jadi siswa-siswa di sana mahir menggunakan surat. Jadi ini ada juga mereka menggunakan untuk belajar virus. Ini di Makassar juga. Nah, kalau di Makassar ini unik karena kita juga berkolaborasi untuk membuat lab kimia standar internasional untuk melakukan pembuatan larutan asam di lab kimia dengan standar. Nah ini di SMK Sentra Makassar. Nah ini ambil Makassar. Nah, di sana Bapak Ibu, jadi kita mau nunjukin sebenarnya seberapa bahaya larutan asam di sana. Nah, sebenarnya di Makassar mereka sudah punya namanya satu shower Bapak Ibu. Satu shower itu untuk ketika kita kena cipratan atau kena mata seperti itu, nah kita tuh harus lari ke satu shower. Nah ini contohnya, dia melarutkan asam baru aqueous, sehingga cipratan asam. Apa yang harus dilakukan? Dia harus lari ke shower room. Apakah ini mungkin diimplementasikan di dunia nyata? Enggak. Efeknya bisa berkurang. Karena mereka nggak punya safety shower, sedangkan waktu nanti perkuliahan dan dunia kerja itu ketemu safety shower, maka kita tunjukkan dunia kita safety showernya. Nah, cara makanya safety showernya. Iya, betul. Betul, Pak. Ini kayak turun, ini ya, seperti itu mirip. Memang kenyataannya seperti itu kan. Dan siswa di sana yang nggak ngerti safety shower, jadi kenal, jadi tahu safety shower. Jadi bisa mencet satu shower dan cerita dari atas itu semuanya dapat juga berboleh. Nah, mungkin itu. Nah terus tadi ada tanya terkait dengan minusnya penggunaan ikan. Ini sebenarnya sudah selesai Bapak Ibu presentasi dari saya. Cuma tadi jawab pertanyaan minusnya penggunaan ikan. Yang pertama Bapak Ibu, ikan itu baiknya digunakan 30 sampai 45 menit saja. 30 sampai 45 menit saja. Cuman beberapa kasus memang ada orang yang masih nyaman memakai 1 atau 2 jam lebih. Tapi dari safety induksinya di area itu sendiri itu hanya menganjurkan 30 sampai 45 menit. Ini kasusnya sama kayak menggunakan HP. HP itu kan sebenarnya nggak boleh dipakai lebih dari 1 atau 2 jam. Nyatanya ada yang juga pakai lebih dari ya, nggak masalah, gitu kan. Cuma saat induksinya 30 sampai 40 menit. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan space Bapak Ibu, bahayanya. Ketika menggunakan kacamata atau masuk ke dunia virtual, kita jadi lupa lingkungan sekitar, karena memang nggak kelihatan. Sehingga kecenderungan untuk merusak-rusak barang-barang di sekitar. Maka dari itu nanti dilakukan presentasi di Surabaya cenderung ruang kosong. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya efek buruknya tergantung dari aplikasi pun yang kita install sama kayak HP. Jadi banyak di mobile phone juga aplikasi-aplikasi bermanfaat buat kita. Tapi yang dulu itu sama di MetaQuest itu kita juga punya store. Jadi kamu bisa download apa aja, mau dari CD, mau dari aplikasi, itu bisa. Jadi sangat tergantung dari pengguna. Nah makanya kalau misalnya diterapkan di sekolah, itu biasanya kita bisa membatasi mana aja yang bisa diakses sebenarnya. Seperti itu mungkin satu pertanyaan tadi yang mau tanya.
Bagaimana Pak? Memang semakin berkembang zaman teknologi ini juga semakin tinggi. Salah satu teknologi yang keluar ya kan, manfaatnya banyak bisa dalam juga pendidikan dan sebagainya. Cuma yang bisa tanyakan, bagaimana efek samping ini terhadap fisik sama non fisik? Kalau fisik itu apa berpengaruh terhadap memori sistem saraf mata, sedangkan non fisik itu terdapat pada fisiknya atau psikologisnya. Ada beberapa seperti itu karena setiap teknologi kita mau nggak mau harus mengikuti dan ada juga dampaknya. Kira-kira persentase dampaknya itu risikonya tinggi atau enggak gitu kan? Ini sangat bagus digunakan di pendidikan. Umpama media pembelajaran, kita mau belajar apa nanti ke program, tinggal ini kan gunakan di Cina itu ya kan? Tinggal masuk ke seakan-akan siswa itu nyata di situ. Baik semua mata pelajaran itu ada, tapi mungkin kira-kira dampaknya nantinya bagaimana dari sisi fisik sama non fisiknya. Itu yang kedua. Oke, saya ingin jawab. Yang pertama dari fisik ya, masalah mata misalnya. Mata itu misal kita pakai kacamata menggunakan VR itu bisa, karena VR pun desain untuk menggunakan kacamata. Terus untuk masalah radiasi dan lain sebagainya, itu sampai saat ini belum ada yang saya tahu ya Pak. Itu belum ada yang terkena misalnya mengurangi mata, mengurangi fokus atau membuat minus dan lain sebagainya, enggak. Karena memang di berbagai layarnya VR itu sudah diproteksi untuk menyamankan mata atau membuat aman mata. Terus ada aspek lain terkait dengan namanya motion sickness Bapak. Mungkin ada yang Bapak Ibu yang pernah kena seperti itu. Nah, ada beberapa kasus itu di efeknya itu karena kita tuh sebenarnya menggunakan duduk itu bisa Bapak Ibu. Itu bisa. Tapi ketika kita duduk di dunia virtualnya kita jalan-jalan. Itu bisa. Bisa kebayang maksudnya ya? Kita pakai VR-nya duduk, tapi di dunia virtualnya jalan-jalan. Oke? Nah itu membohongi otak dalam arti harusnya secara kita melihat mata itu jalan, tapi badannya kita berhenti. Sama kayak kita kalau naik pesawat ada yang mundur, pesawat lain, kayak pesawatnya kita mundur, padahal pesawat yang lain, betul? Ada mobilnya kita diam, tapi ada mobil jalan, seakan-akan mobilnya kita yang jalan. Kurang lebih kayak gitu efeknya. Nah sehingga apa yang terjadi itu biasanya pusing. Ada pusingnya. Namanya motion sickness. Jadi karena kita sering ngebohongi otak bahwa itu enggak. Sebenarnya motion sickness bahwa itu enggak hanya terjadi di Karaja, di film juga ada. Jadi film-film kerinci dan lain sebagainya itu pusing. Terus juga kalau misalnya ada epilepsi. Epilepsi itu ini bukan karena terus epilepsi ya, tapi lebih ke biasanya cahaya-cahaya. Epilepsi itu kan biasanya dikejutkan oleh cahaya-cahaya yang kedap-kedip. Nah itu menyebabkan epilepsi. Itu ada beberapa faktor gitu. Makanya di semua aplikasi VR dan di semua penggunaan VR itu selalu ada indikasinya. Dari cara penggunaannya, lingkungannya, dan syarat misalnya harus duduk atau harus berdiri. Itu ada Pak. Jadi kalau misalnya duduk, ada beberapa aksi yang kita nggak bisa lakuin, tapi juga berdiri. Ada beberapa aksi yang kita tidak bisa lakuin untuk memberikan keamanan dan kenyamanan gitu. Jadi memang faktor safety sampai sekarang terus dikembangkan. Untuk masalah otak atau psikis atau psikologi itu sampai saat ini belum ada. Bahkan di luar pun ada yang pakai 24 jam dan dipakai kerja. Sebenarnya kita bisa pakai ini kayak jadi monitor kita, terus keyboardnya virtual itu bisa. Jadi kita buka Google Chrome, YouTube dan lain sebagainya tanpa beli monitor, itu pakai satu kacamata ini terus kita kerja itu bisa karena kita dunia virtual sambil kayak kerja itu bisa dipakai berhari-hari dan dari itu sebenarnya nggak masalah gitu. Cuman sekali lagi idealnya 24 menit
Itu sih Pak, kalau dari kami dan setahu kami. Dari yang kita kalau buat pasti baca satu tidak saja dulu juga seperti itu pemberitahuan. Mungkin itu dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, mungkin ada sesi lagi karena saat ini kita break dulu ya. Break 5 menit, nanti selanjutnya akan Mr. Thomas yang melanjutkan sesi berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau misalnya mau ngobrol berlanjut bisa kontak saya atau terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.